Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung masuk ke pertanyaan menarik. Kenapa ya? Ada kelompok yang kerjanya biasa saja, tapi ada juga yang hasilnya bisa luar biasa. Jauh melebihi jumlah anggotanya. Iya. Seolah 2 tambah 2, malah jadi 10 gitu. Nah, kita akan gali ini lewat satu cerita kunci dari buku The Culture Code. Oke. Logika sederhananya kan, kumpulkan saja orang-orang paling pinter dan berpengalaman. Ya pasti hasilnya hebat dong. Betul, itu asumsi awalnya. 2 tambah 2 sama dengan 4, mestinya begitu. Tapi kenyataannya seringkali tidak sesederhana itu. Jauh dari itu malah kadang-kadang. Nah, ada eksperimen klasik dari Peter Skillman yang menarik sekali untuk kita bedah nih. Dia membentuk kelompok-kelompok kecil gitu, isinya 4 orang. Oke. Ada kelompok mahasiswa bisnis, ada juga kelompok anak-anak TK. Tugasnya sama persis untuk semua. Iya. Ini yang terkenal itu ya, tugasnya terlihat sederhana kan sebetulnya. Bangun menara setinggi mungkin, Betul. pakai 20 batang spaghetti mentah, terus selotip sekitar semeter, benang juga semeteran, dan, nah ini kuncinya, 1 marshmallow. Dan marshmallow-nya harus di puncak kan? Harus di paling atas. Itu aturannya. Oke, nah, kalau Anda diminta menebak nih, kira-kira kelompok mana yang menang? Ya. Pasti kita condongnya ke mahasiswa bisnis kan? Mikirnya mereka punya pendidikan, pengalaman, mungkin biasa kerja tim juga. Iya, logisnya begitu. Anak TK, ya mereka kan anak TK gitu. Apa yang bisa diharapkan? Nah, itu dia. Tapi hasilnya justru, wah, bikin kaget. Banget. Setelah diulang puluhan kali percobaannya, rata-rata menara buatan anak-anak TK itu tingginya sampai 26 inci. Tinggi juga ya itu. Tinggi. Bandingkan nih sama mahasiswa bisnis, yang rata-rata menaranya nggak sampai 10 inci. Wah, jauh sekali ya bedanya. Kurang dari setengahnya berarti. Kurang dari setengahnya. Ini kan aneh. Betul, hasil yang sangat kontraintuitif. Ini terjadi karena kita sering terkecoh oleh penampilan luar ya. Sama asumsi kita tentang keterampilan. Maksudnya? Iya, mahasiswa bisnis itu kan terlihat lebih kompeten. Pakaiannya rapi, bicaranya terstruktur. Anak TK ya main-main aja kelihatannya. Jadi kita fokus ke individunya ya? Betul. Tapi yang menentukan hasil di sini ternyata bukan cuma keterampilan individu. Itu semacam ilusi aja. Jadi apa dong yang sebenarnya terjadi di balik layar itu? Kenapa bisa hasilnya begitu jomplang? Nah, ini intinya. Mahasiswa bisnis itu, meskipun kelihatannya bekerja sama, secara nggak sadar mereka terjebak dalam apa yang disebut psikolog sebagai status management. Status management gimana tuh? Jadi mereka itu habis banyak energi mental, tapi bukan untuk mikirin cara bangun menara dari spaghetti dan marshmallow. Terus buat apa energinya? Buat hal lain, misalnya nih, secara halus mereka coba cari tahu siapa sih pemimpin informal di kelompok ini. Atau ragu-ragu mau kritik ide teman takut dianggap nggak sopan atau idenya salah. Oh. Terus mereka coba-coba memahami aturan main kelompok yang nggak terucapkan. Jaga image lah istilahnya. Sibuk sama posisi masing-masing. Wah, jadi kayak politik kantor versi mini gitu ya. Sibuk mikirin pandangan orang lain, posisi dia di mana, daripada fokus ke tugasnya, si menara spaghetti itu. Tepat sekali. Interaksi mereka mungkin kalau dilihat dari luar ya sopan, teratur, tapi di dalamnya itu penuh keraguan, ada kompetisi halus, jadinya nggak efisien. Mereka gagal fokus ke masalah intinya. Marshmallow itu kan ternyata berat, dan spaghetti itu rapuh banget. Iya juga ya. Akibatnya, pas mereka coba bangun menara di menit-menit terakhir, seringnya langsung ambruk. Waktunya habis, hasilnya 0 atau rendah sekali. Oke. Terus kalau anak-anak TK gimana? Kan cara kerja mereka pasti kelihatan lebih berantakan lah ya. Kelihatannya mungkin iya berantakan, tapi kualitas interaksi mereka itu beda banget. Bedanya gimana? Mereka nggak buang waktu sama sekali buat urusan status. Nggak ada tuh mikir siapa yang paling keren, siapa yang jadi bosnya. Nggak penting buat mereka. Jadi mereka ngapain? Langsung? Langsung kerja. Pegang spagettinya, coba tempel pakai selotip. Gagal. Yaudah, coba cara lain. Bikin prototip kecil-kecil. Oh, jadi langsung praktik gitu ya? Persis. Mereka lihat apa yang kira-kira berhasil, apa yang enggak. Interaksinya itu cair banget, penuh aksi, dan tujuannya jelas. Pokoknya bangun menara setinggi mungkin bareng-bareng. Jadi orientasinya murni ke tugas dan kerjasama ya? Betul. Murni kolaborasi untuk mecahin masalah di depan mata. Nah, ini dia berarti, temuan kuncinya ya. Bukan soal siapa yang individunya paling pinter atau paling berpengalaman. Bukan itu. Tapi bagaimana cara mereka kerja bareng.
Interaksinya. Anak-anak TK menang bukan karena mereka lebih jenius soal fisika atau struktur, Iya nggak lah. tapi karena cara mereka berinteraksi itu menciptakan semacam lingkungan yang aman buat coba-coba. Betul, aman secara psikologis, aman untuk bereksperimen, aman untuk gagal, dan aman untuk belajar cepat dari kegagalan itu, bersama-sama. Jadi 2 tambah 2 bisa jadi 10 itu bukan sulap ya? Bukan sulap. Eksperimen marshmallow ini jadi ilustrasi yang kuat banget untuk prinsip penting dalam kerja tim atau kelompok manapun sebetulnya. Prinsip apa tuh? Bahwa kemampuan sebuah kelompok untuk menghasilkan sinergi itu tadi, bikin 2 tambah 2 jadi 10, itu nggak otomatis muncul hanya dengan ngumpulin orang-orang hebat. Terus munculnya dari mana? Sinergi itu lahir dari kualitas interaksi antar anggotanya, kualitas hubungannya. Kualitas interaksi yang spesifiknya gimana? Yaitu tadi, interaksi yang membangun rasa aman secara psikologis. Di mana orang merasa, oke, saya bisa tanya hal bodoh di sini. Saya bisa usul ide gila. Nggak takut dihakimi gitu ya? Persis, nggak takut dihakimi atau dianggap aneh. Bahkan kalau bikin salah pun, itu dilihat sebagai bagian dari proses belajar, bukan aib. Ditambah lagi kolaborasi yang beneran, bukan cuma ngomong doang. Oke. Nah, kombinasi rasa aman dan kolaborasi nyata inilah yang bisa ngelepasin potensi kolektif. Hasilnya bisa jauh banget melampaui kalau kita cuma jumlahin kemampuan masing-masing orang. Menarik sekali ya. Ini jadi bahan refleksi penting buat kita semua. Buat Anda juga yang mendengarkan. Mungkin selama ini kalau kita lihat tim, entah di kerjaan atau dimanapun, kita seringnya fokus ke, wah, si A hebat, si B pengalamannya banyak, kita nilai individunya. Iya, cenderung begitu. Tapi, mungkin kita perlu coba lihat lebih dalam lagi. Bagaimana sih mereka itu sebenarnya berinteraksi satu sama lain pas lagi kerja bareng? Udah aman belum suasananya? Beneran kolaborasi atau cuma jalan sendiri-sendiri? Betul. Karena bisa jadi, ya disitulah rahasia di balik kinerja yang luar biasa, atau sebaliknya, kinerja yang biasa-biasa saja, itu tersembunyi di kualitas interaksinya.